Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, pesan Tuhannya adalah gini. Ingat-ingatlah akan perbuatan Tuhan dan perkataannya. Jadi kita disuruh mengingat-ingat nih. Bapak Ibu Saudara, ini bukan pesan yang pertama tentang hal ini ya. Rasanya kalau nggak salah sekitar setahun atau lebih yang lalu Tuhan pernah kasih kita pesan yang sama. Untuk mengingat-ingat akan perbuatan Tuhan. Nah biasanya Bapak Ibu Saudara, apabila Tuhan kasih pesan untuk mengingat-ingat akan perbuatan Tuhan di masa lalu, biasanya gak sedikit ada orang-orang percaya, ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami kekhawatiran. Biasanya begitu ya. Biasanya kalau pesan ini datang yang supaya mengingat-ingat akan Tuhan dan perkataannya, ada kecemasan-kecemasan tentang waduh ke depan gimana nih mungkin ya. Biasanya seperti itu. Tapi bersyukur sama Tuhan yang selalu dia tahu keadaan setiap anak-anaknya, setiap umatnya. Ya, melalui pesanan itu Tuhan memberikan kekuatan dan membangkitkan iman kita. Ya, seperti apa nih yang dimaksud Tuhan. Oke, saya mau ajak kita buka Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Satu ayat yang gak asing buat kita. Karena terakhir kita banyak bahas tentang Yosua kan. Ya, visi yang Tuhan berikan juga Tuhan berikan lewat Yosua. Nah, ayat ini rasanya sangat gak asing. Oke, satu ayat ini terpampang, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Katakan amin. Wow, luar biasa ya. Nah kita sudah sering sekali ya dengar membahas tentang ayat-ayat ini. Jadi Yosua 3 adalah tentang bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua bersiap-siap untuk melakukan penyeberangan. Ya, penyeberangan sungai Yordan. Karena selangkah lagi mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, di pasal Yosua pasal 3 pasal 4 ternyata kalau kita perhatikan. Ya saya juga baru memperhatikan ternyata banyak sekali digunakan kata penunjuk waktu. Ya, kadang waktu konsentrasi kita baca tentang penyeberangan kita konsentrasi di situ, tetapi waktu Tuhan memberikan pesan, ingatlah akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah artinya perbuatan yang telah Tuhan lakukan. Ini berbicara tentang penunjuk waktu, masa lalu. Nah ternyata kalau kita perhatikan di Yosua 3 dan Yosua 4, banyak sekali kata penunjuk waktu. Tentang masa lalu, tentang apa yang Tuhan sedang lakukan atas mereka, dan tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Ya jadi kalau di tenses bahasa Inggris itu ada past tense-nya, ada present tense-nya, ada future tense-nya. Ya, kalau dulu kita pernah belajar bahasa Inggris grammar-nya tentang waktu di situ ya, ada 3 penunjuk waktu. Ya, simpelnya itu, 3 penunjuk waktu. Artinya perbuatan Tuhan yang dahsyat itu bukan cuma dulu aja. Tapi juga hari ini, katakan amin. Tapi juga di hari-hari ke depan, katakan amin. Wow, luar biasa ya. Nah, past tense atau kata penunjuk waktu lampau. Itu tentang sesuatu yang sudah terjadi dan yang sudah berlalu. Tapi bukan untuk dilupakan. Nah lewat pesanan ini Tuhan mau yuk ingat apa yang Tuhan telah lakukan. Perbuatan-perbuatan dahsyat yang Tuhan telah lakukan. Baik yang itu tercatat di Alkitab atas hamba-hamba, atas tokoh-tokoh di Alkitab ataupun terhadap kita. Siapa di sini pernah mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat? Wih semua loh rasanya, bukan rasanya. Artinya semua kita pernah mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ya cuman masanya event-eventnya seperti apa kan masing-masing secara pribadi berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang Tuhan inginkan lewat pesanan gini, coba lihat ke belakang untuk melihat perbuatan Tuhan apa yang dahsyat. Yang seringkali menjadi tonggak peringatan, ya boleh dikatakan tonggak peringatan buat masing-masing kita. Satu dengan yang lain mungkin berbeda. Ya, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat kalau kita lihat di masa-masa itu. Umat Tuhan, kalau bilang perbuatan Tuhan dahsyat atas kita, artinya atas seluruh kita umat Tuhan secara keseluruhan ataupun setiap kita masing-masing pribadi yang telah ia lakukan. Nah hari ini ketika pesan Tuhan ini disampaikan, Tuhan mengetahui keadaan kita. Tuhan ingin kita mengingat-ingat kembali akan perbuatan Tuhan yang luar biasa di hari-hari kemarin, di hari-hari yang sudah berlalu. Hari-hari di mana ia pernah selamatkan kita.
Hari-hari di mana ia pernah tolong kita. Hari-hari di mana pernah ia genapi janjinya atas kita. Dan perkataan-perkataan yang membuat kita kuat. Ingat hal-hal apa yang Tuhan pernah sampaikan sama kita. Jadi artinya jangan karena kita mengalami sesuatu yang mungkin gak mudah, ya mungkin. Atau mengalami suatu penantian yang aduh cukup lama nih, gak tahu kapan penggenapannya. Lalu kita menganggap Tuhan gak memperhatikan, Tuhan beginilah, Tuhan begitu. Sehingga semangat untuk mencari Tuhan, mengejar Tuhan mulai mengendor. Nah ini Tuhan gak mau kan. Ya. Maka oleh sebab itu Tuhan mau lihat dan ingat-ingat kembali perbuatan Tuhan yang dahsyat di masa lalu atas kita. Dan setiap kita pernah mengalami itu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali ke ayat ini tadi. Ayat yang jadi dasar pesan Tuhan buat kita. Kalau kita perhatikan, di satu ayat ini ada 3 penunjuk waktu. Ya, yang pertama, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Ya, ini present tense. Pada hari ini aku mulai membesarkan namamu. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Past tense. Masa lalu, Tuhan pernah menyertai Musa dan dahsyat banget apa yang Tuhan lakukan. Dan kemudian demikianlah aku akan future tense. Sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Dan semuanya ini dahsyat. Dan Tuhan mau kita memperhatikan semua itu. Ya. Bahwa sejak semula memang perkara nyebrang sungai Yordan ini memang bukan perkara mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka dari Joshua pasal yang pertama aja kita lihat kan Joshua kan begitu gentar. Makanya betapa Tuhan perkataannya memberikan terus kekuatan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Ada rasa gentar Joshua. Gentar kenapa? Ya sering kita dengar penjelasannya. Pertama gini, buat Joshua di masa dia harus memimpin, ini kan masa menyeberang ke sungai Yordan, ini masa dia baru memimpin bangsa Israel kan. Baru terjadi peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Joshua. Gak mudah buat Joshua. Kenapa? Musa pemimpin dahsyat, pemimpin luar biasa. Dan Joshua, aku harus menggantikan Musa gitu. Dan buat Joshua ada kegentaran. Kemudian, selain itu yang pertama. Yang kedua, Joshua melihat arus sungai Yordan lagi deras-derasnya. Firman Tuhan katakan di Alkitab lagi sebak airnya, lagi meluap, lagi lebar-lebarnya, lagi deras-derasnya karena itu musim menuai. Gentar gak disuruh nyebrang? Kalau cuma 2 meter, ya itu mah cecel ya. Ini dikatakan lagi lebar-lebarnya menurut catatan sejarah. Lebarnya pada waktu itu beda dengan lebar sungai Yordan hari ini waktu kalau kita ke Israel. Dulu tuh lebarnya tuh bisa hampir 1 kilometer lebarnya aja. Karena airnya tuh lagi meluap. Saking derasnya. Jadi sungai itu menjadi seperti sungai yang besar. Ya. Gentar gak? Gentar loh. Waduh mesti nyebrang. Kayak lagi banjir bandang aja disuruh nyebrang gitu. Terus yang ketiga, kalaupun berhasil nyebrang, tantangan selanjutnya kan udah ada kan penduduk asli di sana. Penduduk Kanaan yang harus dia perangi. Buat seorang pemimpin baru, ada rasa gentar Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan, seperti dahulu aku menyertai Musa. Ayo Joshua ingat-ingat, engkau kan waktu aku menyertai Musa, engkau kan ada di situ. Renungkan, ingat-ingat perbuatan dahsyat apa yang aku lakukan terhadap Musa. Ya di situ kan ada Joshua disuruh mengingat-ingat akan apa yang Tuhan telah lakukan pada masa hari-hari kemarin. Ya. Beberapa puluh tahun kemarin, karena kan perjalanan di padang gurun aja kan udah 40. Ya. Dan Joshua ikut Musa itu udah lama sekali. Ya. Jadi Joshua kembali harus mengingat bagaimana Tuhan lakukan perkara dahsyat atas Musa waktu mau menyeberang Laut Teberau. Sama, kondisinya gak mudah. Waktu di sungai Yordan gak ada musuh yang mengejar. Waktu Musa menyeberang bersama bangsa Israel Laut Teberau, musuh lagi mengejar. Musuh lagi mengejar, di depan terbentang lautan luas. Mau lari kemana gitu. Tapi di situ Joshua yang ada juga di situ pada waktu peristiwa itu kan dia lihat. Wow, cara Tuhan menolong bangsa Israel. Cara Tuhan menuntun Musa. Kan luar biasa. Laut bisa dibelah. Ada angin yang bertiup. Kemudian angin itu seperti kayak mulai membelah sedikit demi sedikit laut. Laut terbelah. Nah, lewat peristiwa itu Joshua mengingat.
Dulu aja Tuhan pernah lakukan itu. Dan dia saksi hidup yang ikut nyebrang sama-sama Musa. Sekarang tinggal Sungai Yordan nih. Aku percaya Tuhan yang sama akan menyertai aku. Wow, katakan amin. Waktu Tuhan kasih pesan ini sama kita, Tuhan mau kita lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat atas apa yang pernah Tuhan lakukan atas kita dan atas tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan Tuhan itu Tuhan yang sama dengan apa yang kita sembah hari ini. Katakan amin. Jadi waktu Tuhan kalau kasih pesan Tuhan, ingat-ingat itu. Artinya gini, Tuhan akan lihat kalau dulu aku melakukan hal dahsyat, hari ini pun aku akan melakukan hal yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi waktu Joshua mengingat-ingat itu peristiwa-peristiwa masa lalu itu, Joshua seperti dapat doping, seperti ada kekuatan yang baru, ada lonjakan iman, menjadi yakin bahwa Tuhan yang sama akan menyertai dia. Dan hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang jadi pesan Tuhan buat kita. Pesannya sederhana. Tuhan mau kita mengingat-ingat akan dia. Akan apa? Akan perbuatannya yang luar biasa. Dan juga akan perkataannya. Makanya setiap pesan demi pesan, perkataan demi perkataan. Itu jangan lewat hilang gitu ya. Tetapi Tuhan juga mau, yuk ingat perkataannya. Ya. Dan perjalanan yang sedang kita lakukan, kita sering diingatkan bahwa kita seperti perjalanan orang yang melakukan perlombaan lari jarak jauh, ya kan? Di mana treknya kan gak selalu rata, mulus dan pendek. Kadang-kadang panjang, berkelok-kelok, terjal, ya. Dan kita nggak tahu masing-masing dari kita ada di fase yang mana, ya. Mungkin juga ya berbagai fase ya, berkelok berbatu tanjakan dan turunan. Nah, atau tantangan demi tantangan yang jenisnya berbeda satu dengan yang lain. Nah, kadang besarnya tantangan yang dihadapi membuat hati bisa menjadi gentar. Dan tidak sedikit yang kemudian, aduh kok gini sih ikut Tuhan gitu, melemah semangatnya. Bisa aja ya. Tapi ingat ya, sebagaimana yang dikatakan Tuhan kepada Joshua pada waktu ia dan bangsa Israel hendak menyeberang Sungai Yordan. Itu pula yang Tuhan katakan sama kita. Ya. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Tuhan mau kita renungkan. Wow. Itu rasanya gak kehitung perbuatan Tuhan yang dahsyat atas kita. Katakan amin ya. Jadi bukan cuma peristiwa Musa aja. Atas kita pribadi ya. Dan ingatkan perkataan-perkataan Tuhan. Ya. Siapa yang ingat minimal salah satu pesan Tuhan di 1-2 minggu, 1-2 bulan kemarin. Apa ya? Sehari sebelum malam pergantian. Di situ dikatakan apa? Biarlah terang Kristus yang ada padamu menerangi kegelapan yang ada di hadapanmu. Ya. Jadi selama waktu kita berjalan bersama Yesus, kegelapan apapun yang ada di depan, kita nggak sendiri kok. Ya. Di situ kita dikuatkan. Baru salah satu pesan, belum selanjutnya. Ya. Dan pesan-pesan Tuhan yang lain. Jadi artinya dikala hati lemah, letih, iman melemah. Ya. Gak sedikit orang percaya akhirnya lupa dengan siapa dia berjalan. Lupa akan perbuatan-perbuatan apa yang Tuhan pernah lakukan sebelumnya. Itulah sebabnya Tuhan melalui pesannya bilang, jangan lupa. Ingat-ingat. Ingat-ingatlah. Mengingat-ingatlah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kata ingatlah itu dalam bahasa aslinya zakar. Ya. Dulu rasanya saya juga pernah sampaikan. Zakar pakai Z. Tapi pakai W, zau, kayak tulisannya gitu, zaukar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya ingatlah gitu ya. Tetapi arti kata ingatlah itu seringkali cuman dipahami sekedar gini, jangan lupa gitu ya. Nah ternyata kata zakar itu bukan cuma sekedar jangan lupa ya. Kadang-kadang cuman diartikan gini, jangan lupa nanti bawa ini ya, bawa payung mau hujan gitu ya. Bukan cuma sekedar ngingetin supaya jangan lupa itu aja. Tetapi kata zakar itu memiliki arti gini. Keep in remembrance. Ingatlah selalu akan pribadi yang ada di hati kita. Yang spesial. Jadi kalau dikatakan keep in remembrance tuh kayak di koran. Kan ada berita duka. Tapi juga ada berita in memoriam. Artinya yang udah meninggal sekian lama, kadang suka diperingati lagi. Keluarga tulis di koran, ya. In memoriam, artinya di masa itu adalah masa untuk mengingat-ingat akan dulu ketika masih bersama-sama. Jadi bukan cuma sekedar jangan lupa, tapi mengingat akan apa yang almarhum pernah lakukan.
ya, tertawanya, cerianya, kenangannya, dan ya, itu kata-kata zakar tuh kayak begitu, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini bagi kita ya, agar menjadi orang-orang yang mengerti apa yang dimaksud mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Minimal ada dua. Yang pertama adalah gini, mengambil tindakan sejenak untuk merenungkan dan belajar dari perbuatan yang pernah Tuhan lakukan. Mengambil tindakan sejenak. Ini soal sejenak ini silahkan diartikan sendiri ya, bisa sejenak, dua jenak gitu ya. Yang namanya lagi merenungkan kan gak bisa sekilat, secepat kilat juga, tetapi perlu ambil waktu. Mengambil tindakan sejenak untuk merenungkan dan belajar dari perbuatan yang pernah Tuhan lakukan. Rasanya kalau kita mau catat, kalau cuma ingat selewat, rasanya apa sih ya? Apa ya Tuhan pernah lakukan? Coba tulis. Kalau tulis, wah banyak sekali. Betapa banyak perbuatan dahsyat yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Ayatnya masih sama, Yosua 3 ayat 7. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, bukan sekali dua kali Tuhan kerap mengingatkan umatnya tentang apa yang dia sedang lakukan dan apa yang akan Tuhan lakukan. Ya. Tapi di Alkitab juga mencatat banyak hal tentang apa yang telah ia lakukan. Jadi Alkitab bukan cuma sekedar apa yang sedang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan, tetapi apa yang telah dia lakukan. Ya. Tapi ini jangan disalahpahami nih. Pesan ini Tuhan suruh kita mengingat-ingat akan masa lalu. Ini bukan artinya Tuhan lagi mengajak kita jadi pergi ke masa lalu dan diam di situ nggak mau move on. Bukan itu, jadi salah pahami itu ya. Tuhan mengajak umatnya untuk melihat ke belakang adalah dengan tujuan gini. Tuhan ingin membangkitkan iman umatnya. Tuhan ingin membangkitkan semangat umatnya kembali dengan mengingat apa yang dulu pernah Tuhan lakukan. Kalau buat saya, cerita bagaimana dulu saya diselamatkan aja, itu udah suatu gairah. Wow, ada kisah tersendiri. Belum ditambah kisah-kisah yang Tuhan lakukan atas saya. Terus apa lagi? Tujuan untuk mengajak umatnya melihat ke belakang adalah supaya enggak melupakan janji-janjinya. Kadang kita kalau ditanya apa janji Tuhan, naonnya gitu. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terus kemudian apalagi untuk memberikan gairah kepada kita. Bahwa problem terbesar yang paling sulit sekalipun yang sedang ya kita hadapi mungkin hari ini. Dulu juga pernah ngalami bahkan mungkin lebih sulit. Dan Tuhan tolong luar biasa. Maka Tuhan suruh ingat. Dulu aja yang susah, yang rasanya gimana aja Tuhan tolong kok gitu ya. Nah artinya gini, kita waktu disuruh mengingat tentang apa perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan atas kita. Supaya kita tidak menjadi lemah, menjadi sanksi dan lain-lain. Banyak hal ya. Dan kita semua tahu betapa pentingnya namanya mengingat itu, memori. Ya, memori itu. Dan lewat pesannya ini Tuhan mau kita mengaktifasi lagi daya ingat kita. Karena gini Bapak Ibu Saudara, seiring dengan kemajuan teknologi kan banyak orang udah gak pakai, kasarnya banyak orang udah gak pakai otak lagi. Banyak orang udah gak menggunakan kemampuan untuk mengingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Ya dulu masa sebelum teknologi begitu canggih seperti sekarang. Semua nomor telepon, teman, saudara, semua anggota keluarga kita hafal kok. Sekarang coba, ada yang ingat anggota keluarga kita punya nomor telepon? Kalau nggak nomornya cantik-cantik amat kita nggak ingat. Dulu saya ingat mama saya, karena dia memang nggak pegang handphone dan nggak terlalu agak gaptek juga tentang gadget-gadget. Dia ingetin, bahkan waktu masih terbaring, kadang dia suruh hubungi temannya. Mah namanya siapa? Udah 0811 satu persatu dia ingat temannya. Karena itulah gunanya nggak terlalu mengandalkan teknologi, otaknya jadi kepake Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah kita kan agak kurang. Peta aja udah nggak hafal, kita di utara, selatan, apa di barat atau di timur, udah nggak pernah lihat peta
peta buta tuh peta kertas atlas gitu, ya. Makanya kemampuan untuk mengingat-ingat itu perlu diaktifasi kembali, Bapak Ibu Saudara, ya. Hari ini kan orang nggak terlalu mau menyimpan banyak hal karena yang tersimpan banyak hal ada di gadgetnya. Gampang lah kalau perlu apa, mengingat apa kan tinggal pencet aja di Google, nanti keluar sendiri apa gitu. Makanya hari-hari ini otak manusia tuh agak mahal, Bapak Ibu Saudara, ya, karena jarang digunakan. Nah kalau anak-anak sekolah sekarang nih, Bapak Ibu Saudara, coba deh tanya kalau secara acak, Pancasila 1-5 apa? Gelagapan loh. Dulu mah jangankan Pancasila, Bapak Ibu Saudara. Undang-Undang Dasar 45 suruh apalin loh. Pembukaannya aja apa? Pasal 29, ayo pasal 29 apa? Nggak tahu juga ya. Berarti saya agak lumayan ya. Siapa yang masih apal? Siapa yang IPA? Dikit ya, dikit. Oke. Unsur periodik, tabel periodik, unsur kimia, tahu ya? Oh tahu ya, ada manggut-manggut loh, luar biasa. Saya juga beberapa baris masih ingat loh sampai sekarang. Perang di Ponorogo. Karena sejarah yang paling hafal Bu Muti tentang perang di Ponorogo. Dan lain-lain. Jadi artinya kita harus aktifasi kembali nih ya daya ingat. Tapi lewat pesannya ini tentang apa yang Tuhan pernah lakukan. Ya salah satunya tentang itu. Nah seorang pakar namanya Oscar Wilde. Oscar Wilde pernah berkata gini, ingatlah, ingatan adalah buku harian yang kita bawa-bawa. Jadi kenangan itu membantu kita mengingat kembali akan kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi kayak kita lagi bawa buku harian, tapi tersimpannya di pikiran kita. Ya. Mengajarkan kita pelajaran hidup yang penting yang dapat kita gunakan dan terapkan di masa depan. Jadi memori akan hal-hal yang baik tentunya ya. Jangan yang diingat tentang sakit artinya bukan itu. Tentang hal-hal perjalanan hidup kita, nilai-nilai dan lain-lain ya. Tonggak-tonggak penting itu seperti kita lagi membawa buku diari kita. Nah, jadi ingatan akan kenangan itu membentuk kita menjadi diri kita saat ini, ya. Jadi diri kita saat ini adalah jumlah total dari apa yang telah kita alami. Iya dong, dari kecil seluruh peristiwa, seluruh pengalaman, seluruh kejadian, siapa yang mendidik kita, siapa yang membesarkan kita, sekolah di mana, siapa yang mengajarkan dan sampai waktu kita kenal Tuhan, siapa yang menanamkan nilai-nilai kebenaran itu, seluruh perjalanan itu. Itulah yang membentuk kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Itulah yang mendefinisikan kita sebagai pribadi hari ini. Jadi kalau sampai seseorang kehilangan ingatan, misalnya gini, kita berhadapan dengan orang yang Alzheimer aja, kita udah nggak seperti orang hidup kan. Kayak begitu orang kehilangan memori, kita udah nggak bisa ngobrol. Makanya kita ada hari ini tuh adalah kumpulan dari seluruh perjalanan kita yang tersimpan di dalam kita yang masih kita ingat. Apalagi kalau ditambah perjalanan bersama Tuhan, ini membentuk kita loh. Nah Tuhan mau kita itu ada terus ada di dalam ingatan kita. Jadi tanpa ingatan kita adalah bagaikan jiwa-jiwa yang hilang kayak bukan siapa-siapa. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di Alkitab ternyata ada banyak sekali kata tentang ingatlah, ingatlah. Banyak sekali sih saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Salah satunya di Keluaran 13 ayat 3 tapi nggak usah dimunculkan lah. Tapi kalau mau dimunculkan juga silahkan. Di situ dikatakan kan peringatilah hari ini, ya, remember this day katanya. Sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir. Itu kan bagaimana Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel. Bagaimana dulu waktu Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Itu kan lewat suatu peristiwa yang luar biasa. Dan ini seharusnya membangkitkan kembali semangat bangsa Israel. Waktu mereka mengingat akan peristiwa itu. Ya. Bahkan Tuhan di jubah-jubahnya bangsa Israel. Itu ada yang disebut jumbai kan, tassel, kayak tali benang gitu. Tujuannya adalah
Ketika engkau melihat jumbai itu, engkau akan teringat dengan seluruh hukum-hukum yang telah kuberikan kepadamu. Jadi banyak hal yang Tuhan terus ingat, membawa bangsa Israel untuk mengingat terus akan perbuatan Tuhan. Sampai di jubahnya aja ada tali-tali kecil jumbai. Kalau sehingga orang Israel lihat jumbai itu, mereka ingat akan Tuhan. Ingat akan hukum-hukumnya. Ya. Kemudian di perjanjian baru juga gak sedikit. Bagaimana di Ibrani 12 ayat 3 ya. Ingatlah selalu akan Dia. Yang takut menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dan dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ada di sini kan ingat akan Dia yang telah menanggung bantahan sehebat itu supaya apa? Tujuannya apa? Supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Ini diingatkan kepada orang-orang Ibrani yang dalam keadaan ternyata gak mudah hiring Tuhan, tantangan begitu banyak. Rasanya kayak udah mau melepaskan. Itulah surat itu ditulis kepada jemaat Ibrani. Untuk mengingat kembali bahwa Yesus pernah menanggung hal yang jauh lebih dahsyat, lebih sulit. Surat Rasul Paulus kepada Timotius pun dia pernah menuliskan, ingatlah tentang Yesus Kristus. Itu dari 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sebagai keturunan Daud, seperti yang diberitakan dalam Injilku. Kepada Timotius dia bilang, ayo ingat tentang Yesus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perjamuan kudus setiap awal bulan, selalu kan diingatkan, mari kita lakukan perjamuan kudus ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Itu ada di Lukas 22 ayat 19. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, do this in remembrance of me. Untuk mengingat akan apa yang Tuhan telah lakukan saking sayangnya sama kita. Jadi banyak hal yang dicatat di Alkitab di mana Tuhan juga mau kita jangan melupakan apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu. Ya. Jadi mengingat-ingat tentang masa lalu itu penting karena kehidupan kita semua dibentuk dari perjalanan masa-masa lalu. Ya. Siapa yang membentuk kita, siapa yang menanamkan nilai-nilai kebenaran kita dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa mengingat-ingat kita nggak mampu bertumbuh secara rohani dan dewasa sebagai orang percaya. Maka perjalanan iman orang Israel juga nggak lepas dari yang namanya ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan. Jadi tujuannya adalah mengingat-ingat sehingga kita mampu bertumbuh. Tanpa mengingat-ingat kita nggak mampu bertumbuh secara rohani. Tanpa mengingat-ingat kita juga nggak bisa bersyukur. Kenapa? Kita bisa bersyukur karena apa? Atas apa yang telah Tuhan lakukan maupun apa yang telah kita lalui. Kita bersyukur karena kita bisa mengingat apa yang telah kita lewati. Kalau nggak bisa mengingat, maka orang nggak bisa bersyukur. Bersyukur karena apa ya? Gitu ya. Meskipun memang bersyukur itu dalam setiap keadaan, betul. Tetapi kalau sampai nggak ingat apa yang telah terjadi, sulit untuk ya mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan. Tanpa mengingat-ingat, kita juga bisa kehilangan identitas kita loh. Karena kalau kita nggak mengingat-ingat, kita nggak bisa mengetahui siapa kita. Dan mengapa kita ada hari ini. Setiap kita kalau cerita masing-masing punya pengalaman yang luar biasa satu persatu. Cara Tuhan menyelamatkan setiap kita luar biasa loh. Tanpa mengingat-ingat, orang juga gak mampu bertobat. Gimana bisa bertobat, gimana bisa menyesal, orang gak ingat apa yang dulu pernah lakukan. Nah karena pernah melakukan hal-hal yang ya ampun salah gitu. Tuhan ampuni. Mengingat-ingat membuat kita bisa bertobat. Tanpa mengingat-ingat, orang percaya hanya bisa melihat kehebatan masalah. Tanpa mengingat-ingat Tuhan maksudnya. Orang hanya akan terfokus kepada hebatnya masalah bukan karena hebatnya Tuhan. Tapi waktu kita mengingat akan hebatnya Tuhan, maka masalah menjadi gak hebat.
Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita bisa mengingat tentang apa yang Tuhan lakukan, maka ini yang menentukan hari-hari ke depan kita. Maka firman Tuhan kan Yosua 3 ayat 7. Maka Tuhan perlu mengingatkan, hari ini aku akan membuat namamu besar. Ya. Pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Ketika Yosua merenungkan perbuatan dahsyat yang Tuhan lakukan pada waktu Musa memimpin bangsa Israel. Ini yang membuat Yosua menjadi semangat, lonjakan iman terjadi, membuat akhirnya dia bisa memutuskan kita seberangi sungai Yordan. Maka mengingat akan perbuatan masa lalu itu menentukan masa depan. Sehingga Yosua bisa menyeberang sungai Yordan, menginjakkan kaki di tanah perjanjian, dan perkara-perkara dahsyat lainnya. Diawali dengan apa? Waktu dia mengingat akan perbuatan Tuhan di masa lalu. Jadi kalau hari ini pesan Tuhan bilang, ingatlah akan perbuatan Tuhan di masa lalu. Artinya Tuhan lagi mau merancang masa depan kita. Waktu kita tangkap pesan itu. Artinya ada sesuatu yang luar biasa di hari ke depan nih. Karena waktu kita semangat tentang melihat betapa Tuhan kita dahsyat. Dan Tuhan yang sama akan pimpin kita di hari-hari ke depan. Katakan amin. Ya. Nah itu yang pertama. Mengambil tindakan sejenak untuk merenungkan dan belajar dari perbuatan yang pernah Tuhan lakukan. Yang kedua, mengambil tindakan yang tepat hari ini bersama Tuhan. Untuk mempersiapkan masa depan bagi angkatan yang kemudian. Panjang ya, saya ulangi. Mengambil tindakan yang tepat hari ini bersama Tuhan untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan bagi angkatan yang kemudian. Ingat hidup yang kita jalani ini bukan tentang kita aja. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk angkatan yang selanjutnya. Kalau tadi saya jelaskan kita aja terbentuk dari angkatan sebelum kita. Siapa yang melahirkan dan membesarkan, yang menanamkan nilai-nilai yang baik dalam hidup kita. Hari ini, disadari tanpa disadari, apa yang kita lakukan ini menentukan generasi selanjutnya. Karena generasi yang selanjutnya nonton kita loh. Untuk hal ini saya ajak kita buka Yosua pasal yang keempat. Agak panjang, saya mau ajak kita baca bergantian. Tapi kita udah hafal lah tentang kisah ini. Yosua 4 ayat 4 sampai 7 ya. Oke, ayat 4 saya. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu. Seorang dari tiap-tiap suku, Bapak Ibu. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Ayat 6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Silakan Bapak Ibu. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Kita udah apalah kisah ini ya. Jadi artinya gini, lewat peristiwa ini kita gini Bapak Ibu Saudara. Jangan menjalani hari-hari hidup kita sekedar menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Seperti kebanyakan orang pada umumnya yang tidak memiliki nilai-nilai benar yang dapat dipelajari dan diteladani. Jadi jangan sekedar menjalani kehidupan yang biasa kayak orang-orang yang apa sih kelebihannya yang bisa aku pelajari? Nggak ada kayaknya. Nah jangan sampai jadi orang yang nggak bisa mempelajari apa-apa dari kehidupan kita. Ya. Apalagi sampai menjalani kehidupan di mana banyak orang berkeluh kesah tentang perbuatan kita. Aduh jangan banget deh. Istri ngeluh, suami ngeluh, anak ngeluh, tetangga ngeluh. Jangan sampai gembala ngeluh. Aduh susah amat sih ini orang, udah diajarin padahal gitu. Nah jangan sampai kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya angkatan yang kemudian gua mau gak belajar apa-apa dari dia gitu. Waduh jangan sampai begitu deh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai semua orang komplain tentang hidup kita. Ya, jadikan hidup kita ini hari ini sebagai tonggak sejarah. Wow. Agar suatu hari nanti ketika orang melihat ke belakang. Nah, jadi tadi kan kita melihat ke belakang. Nah sekarang kita juga harus mempersiapkan nih generasi kita waktu dia lihat ke belakang. Dia akan teringat.
tentang hal-hal yang kita tanamkan dalam kehidupan mereka. Hal-hal penting. Ya. Jadi jadikan hari ini hidup kita sebagai tonggak sejarah agar suatu hari nanti ketika orang melihat ke belakang, kita menjadi bagian dari terbentuknya hidup mereka. Waktu mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita andil di situ. Waktu mereka menjadi orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa, kita andil di situ. Joshua merasa perlu akan hal ini, Joshua paham. Ya, sehingga pada waktu ia dan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, jadi pada waktu bangsa Israel kan imam tuh kan kayak drama Natal kan, imam itu terus berdiri kan, mencelupkan kakinya. Dan jadi artinya gini, setelah airnya terputus, tetap imam itu ada di tengah sungai Yordan. Dan orang terus nyebrang kan, terus nyebrang. Sampai udah selesai orang terakhir, Joshua bilang, ayo pilih 12 suku, pilih 12 orang. Angkat ini batu-batu yang dari dasar sungai. Dan batu-batu dari dasar sungai itu beda dengan batu-batu yang di luar. Angkat ini 12 batu, masing-masing angkat satu batu. Dan bawa ke seberang dan tumpuk di sana, susun menjadi tugu peringatan. Orang-orang bingung, buat apa? Batunya kan gak kecil-kecil juga, berat-berat juga. Ya untuk apa? Ternyata Joshua punya rencana kan. Supaya nanti ketika suatu hari anak-anak kita selanjutnya bertanya untuk apa nih arti tugu-tugu peringatan. Batu-batu yang disusun ini, apa arti tugu peringatan. Kalian bisa cerita bagaimana Tuhan kalian yang dahsyat, yang membawa kalian bisa sampai ke tanah perjanjian lewat peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Betapa dahsyatnya Allah yang mama papa sembah. Yang kalian sembah juga. Sehingga kekaguman anak terhadap Tuhan, kekaguman kita sama Tuhan gak berhenti sampai di kita aja, tetapi di generasi selanjutnya. Mereka menjadi generasi yang sama-sama takut dan kagum akan dahsyatnya Tuhan kita. Yesus kita, Bapak Ibu. Nah, sering lupanya umat Tuhan akan perbuatan Tuhan yang besar. Seringkali membuat Tuhan mengingatkan umat Israel, ayo tumpuk itu batu, bikin tugu peringatan. Kenapa? Tuhan tahu. Kalau gak disuruh gitu, suka lupa. Ya. Maka sengaja dibikin tugu peringatan supaya orang bertanya. Tujuannya adalah agar umat Israel, tujuannya agar seluruh generasi orang percaya teringat selalu apa yang Tuhan telah lakukan dan apa yang Tuhan akan lakukan. Ya. Di Alkitab kan banyak peristiwa-peristiwa di mana selesai itu dibuat tugu peringatan. Ya. Waktu Yakub beristirahat dalam perjalanannya, mimpi. Ya. Nah di tempat itu dibangunlah tugu peringatan dan tempat itu bernama Betel. Dan banyak peristiwa-peristiwa. Waktu Yesus peristiwa perempuan Samaria. Dengan perempuan Samaria kan berdiri di sumur. Nah ternyata Alkitab bilang itu sumur Yakub yang didirikan oleh Yakub. Ada kisah di situ. Jadi setiap tempat menjadi tonggak-tonggak peringatan. Ya. Nah sama setiap kita pun Bapak Ibu Saudara. Setiap masing-masing kita. Di dalam hidup kita harusnya bukan cuma punya satu tugu peringatan. Tapi banyak tugu-tugu peringatan akan perbuatan besar Tuhan di setiap fase-fase kehidupan kita. Atau apa ya? Nah saya sama lihat dari wajah-wajahnya yang lagi mikir. Nah, apa ya? Lagi ingat-ingat kan ya? Lagi kesulitan mengingat. Mestinya gak sulit. Karena banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan itu menjadi tonggak-tonggak peringatan dalam kehidupan kita. Nah hari ini apa yang kita lakukan waktu kita mengiring Tuhan. Biarlah diri kita juga menjadi tonggak peringatan buat generasi ke depan hari-hari. Ada generasi-generasi muda di depan. Ya. Biar waktu mereka lihat ke belakang. Mereka melihat ada perbuatan Tuhan. Ada kebenaran yang diajarkan, yang ditanamkan. Ada keteladanan yang diperlihatkan. Ya. Jadi tugu peringatan itu bisa berbagai hal Bapak Ibu Saudara. Ya. Tentang kenangan akan orang. Kenangan akan siapa yang pernah menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Siapa yang pernah mengajarkan kita melayani, siapa yang mengajarkan kita baca Alkitab dulu dan lain. Wah banyak peristiwa-peristiwa luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Ternyata pesan pengingat akan perbuatan Tuhan dan perkataannya ini bukan sekedar tindakan untuk melakukan inventarisasi. Ini Tuhan udah lakukan tapi yang ini belum. Bukan itu.
Bukan untuk menghitung-hitung mana yang udah, mana yang belum yang Tuhan lakukan. Tapi lihat ke belakang. Ada begitu banyak hal-hal dahsyat yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan mau ingat itu. Ada begitu banyak pesan Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan. Ingat itu semua. Karena apa yang kita ingat itu harusnya membangkitkan semangat kita, iman kita, gairah kita. Dan itu akan selanjutnya menentukan hari-hari kedua, hari-hari ke depan kita juga. Yang ngerti katakan amin. Yang mau mengingat-ingat akan perbuatan Tuhan yang dahsyat katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.